Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 602. Kenshin yang diketahui siapa dirinya telah membuat Sarah menjadi sadar seketika. Baru 2 hari bertemu Kenshin, Sarah itu langsung berubah, meminta maaf pada orang tuanya. Padahal berbulan-bulan lamanya ia tak pernah pulang ke rumahnya. Dan baru hari ini Sarah itu masuk ke dalam kamarnya lagi. Sarah pun mencium tangan ibunya, meminta maaf atas kesalahannya. Ibunya terkaget jadinya, anaknya tiba-tiba berubah begini. Pak Darmin pun berkata, "Oh, ini bu karena pemuda yang membantu bapak kemarin. Ternyata dia pemuda yang kaya, dihormati banyak orang penting." Jadi Sarah sadar karena hal itu. Melihat Mas Kenshin yang orangnya sederhana, ibunya Sarah pun terkejut jadinya. Tak menyangka akan hal seperti itu. Beliau langsung bersyukur dengan memeluk anaknya. Sedang Kenshin dan Iwan telah menuju rumahnya Pak Andi. Namun Kenshin mampir sebentar di perempatan jalan karena diajak Iwan. Iwan itu berkata, "Oh ya bro, kita di warung dulu saja. Karena tak mungkin di pesta ulang tahun ada minuman kopi. Yang ada pasti minuman bergengsi. Iya kalau di kondangan, kopi banyak tersedia." Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin pun mengiyakan. Sedang di saat yang sama, si Rena Larazati sudah tiba di rumahnya Putri. Rena disambut antusias sekali. Karena Rena atasan Putri, Putri pun senang sekali. Dan Rena berkata, "Aduh Putri kamu cantik sekali. Meriah nih pesta ulang tahunnya." Putri pun menjawabnya, "Ah biasa saja Mbak Rena. Makasih ya udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Mari Mbak Rena masuk ke dalam." Saat itu jam 7 malam. Teman-teman yang hadir di situ adalah teman kerjanya Putri, yang sekantor dengannya, yang semua bawahannya Rena. Meskipun demikian, mereka tak merasa ada jarak dengan Rena, yang tak lain pemimpin perusahaan. Suasana pun begitu ceria, yang di situ para wanita semua. Sedang Pak Andi dan istrinya menyambut koleganya, sedang menemui berbicara di satu meja. Sampai Pak Andi lupa dengan Kenshin, yang sedang menuju ke rumahnya. Pak Andi lupa Kenshin belum tiba. Kaori sendiri sama, kedatangan tantenya, saudara-saudara mamanya, yang berkunjung ke rumahnya. Jadinya Kaori tak menelpon Kenshin untuk bertanya sedang di mana dan kapan pulangnya. Karena Kaori sibuk juga, jadi belum menelpon suaminya. Sedang Kenshin sendiri, setelah minum kopi bersama Iwan, Kenshin langsung menyeberang jalan untuk ke rumahnya Pak Andi. Di saat itu Putri mengajak tamu-tamunya keluar halaman sambil menikmati hidangan. Rena pun demikian, duduk di kursi sambil memperhatikan. Putri pun akan bersiap memotong kue ulang tahunnya. Rotinya ditaruh di tengah-tengah. Terlihat pula lilin dinyalakan. Semua pun memandang ke arah rotinya. Rena yang duduk bersandar di tembok, pandangannya melihat depan. Dan tiba-tiba, ada pria berdiri di luar pagar. Samar-samar si Rena memandang. Dalam hati Rena berkata, "Siapa yang sedang berdiri itu?" Saat Putri selesai meniup lilinnya, si Rena pun terkaget jadinya. Jantungnya berdebar-debar, terkejut rasanya, ketika dilihat laki-laki yang berdiri itu. Ternyata pria yang dikenalnya. Rena melihat Kenshin. Si Rena pun langsung berjalan dengan cepat-cepat keluar. Kenshin pun sama, jadi terkaget dirinya. Ada Rena di depannya. Kenshin langsung bicara, "Lomba Rena ada di sini juga." Si Rena tersenyum menjawabnya, "Nah Mas Kenshin kok bilang begitu? Yang seharusnya bertanya itu kan aku. Mas Kenshin dan Mas Iwan kok ada di sini?" Si Rena wajahnya nampak suka. Putri pun sama langsung menghampiri. "Mas Kenshin ayo masuk ke dalam. Mari silahkan. Ini kebetulan baru potong kuenya. Jadi Mas Kenshin dan Mas Iwan harus ikut makan juga." Kenshin menjawabnya, "Iya baik Mbak Putri. Maaf saya datangnya terlambat, dan belum membawa kado ulang tahunnya." Kenshin dan Iwan tersenyum ke Putri. Putri lalu bilang, "Oh itu nggak usah kado segala Mas Kenshin. Datang aja aku sudah suka. Kalau gitu Mas Kenshin aku kabari ayah dulu ya." Kenshin menyahutnya, "Jangan-jangan Mbak Putri, ini kan ada Iwan. Jadi saya sudah ada temannya. Lagian di sini juga, kita hadir di acara ulang tahunnya Mbak Putri. Bukan membicarakan masalah lainnya." Putri pun tersenyum ke Kenshin. Dan Putri mengiyakan.
Roti pun disiapkan. Si Rena malah bilang, "Oh ya Mbak Putri, saya bantu ya memberikan rotinya." Putri menjawabnya, "Silahkan Mbak Rena, saya malah senang." Dan Rena pun mengambilnya satu. Diletakkan di piring kecil. Lalu tiba-tiba, roti itu diberikan ke Kenshin. Aduh, Kenshin spesial sekali, yang memotong kue ulang tahun itu. Dan diberikan untuknya, adalah si Rena Larasati. Sedang Iwan tak diberikan. Iwan mendapat dari temannya Putri. Hanya Kenshin yang diambilkan Rena. Iwan pun jadi curiga. Dalam hatinya berkata, tentang Kenshin, yang disukai banyak wanita. Kemudian Rena bilang ke Kenshin, "Ini Mas Kenshin rotinya, enak sekali rasanya, tapi makannya sambil duduk aja." Kenshin menerimanya, sambil Kenshin berkata, "Makasih Mbak Rena." Dan Kenshin duduk di kursi. Si Rena pun masih berdiri. Hingga tiba-tiba Putri mengambilkan kursi. Kursi itu ditaruh di dekat Kenshin. Putri berkata, "Ayo Mbak Rena, jangan berdiri saja." Mbak Rena duduk sambil makan rotinya. Si Rena pun duduk di sampingnya Kenshin. Iwan melihatnya. Semua pegawai yang hadir di ulang tahun itu pun sama. Melihat si Rena atasannya lagi bicara dengan pria di depannya. Malam itu begitu berkesan bagi Putri. Begitu pula dengan Rena, yang bisa bicara empat mata dengan Kenshin. Secara tak sengaja di acara ulang tahun ini, si Rena begitu senangnya, hingga roti yang di piringnya belum dimakan juga. Si Rena nampak menikmati percakapan dengan Kenshin. Sedang Pak Andi belum tahu juga kalau Kenshin sudah di tempatnya. Kemudian di rumahnya Pak Darmin, istrinya itu bertanya tentang Kenshin lebih jelasnya. Pak Darmin pun berkata, belum tahu semuanya, tapi Pak Andi yang rumahnya ada di seberang itu sangat mengenalnya. Bahkan Pak Andi memanggilnya Tuan Muda. Dan sekarang anak muda itu ada di rumahnya Pak Andi. Katanya menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Istrinya Pak Darmin pun berkata, "Kalau gitu Pak, antarkan ibu ke sana. Ibu mau mengucapkan terima kasih ke anak muda itu. Barangkali masih ada di situ. Kan kita tidak tahu rumahnya." Pak Darmin pun mengiyakan. Pak Darmin menjawabnya, "Iya Bu, itu benar katamu. Kalau gitu kita cepat ke rumahnya Pak Andi itu. Sekalian membawa makanan ini." Sarah yang mendengarnya. Tiba-tiba Sarah berkata, "Pak Ibu, kalau gitu Sarah ikut juga. Mau mengucapkan terima kasih pula." Pak Darmin dan ibunya pun senang. Mereka pun menjawabnya, "Baik Sarah, ayo kita ke sana segera." Dan keluarga Pak Darmin itu akan ke rumahnya Pak Andi. Sedang Kenshin yang ada di luar halaman rumah masih bicara dengan Rena. Si Rena pun lalu berkata, "Lo, rotinya Mas Kenshin sudah habis itu. Kalau gitu aku ambilkan lagi ya." Si Rena melihat meja, dan dilihat roti ulang tahunnya Putri sudah habis dibagikan semua. Kemudian Rena bicara, "Kalau gitu Mas Kenshin pakai rotiku aja ya." Rena tiba-tiba membagi dua rotinya. Langsung saja diberikan ke Kenshin. Padahal Kenshin tak memintanya, bahkan akan menolaknya. Tapi melihat pemberian Rena yang di dekatnya, Kenshin pun menerimanya saja. Tak enak untuk menolaknya. Jadinya, sepotong roti miliknya Rena dimakan deh oleh Kenshin. Si Rena pun demikian, memakan bagian satunya. Waduh, mirip orang lagi pacaran. Iwan yang melihatnya, seperti biasa berbisik di hatinya. Iwan bahkan segan untuk memanggil Kenshin, karena nanti khawatir mengganggu. Putri dan teman-temannya saling bicara. Di saat itu Pak Darmin tiba, karena memang tahu rumahnya Pak Andi. Sebab Pak Darmin yang mengambil sampah di sini. Pak Darmin yang bersama istrinya dan juga anaknya Sarah langsung menyapa dengan mengucapkan salam. Semua orang yang di dalam pun melihatnya. Kenshin dan Rena demikian. Mereka berdiri bersama, tak ada 1 meter jaraknya. Sarah yang melihatnya jadi terkaget lagi melihat wanita itu. Yang dimaksud itu Rena. Pernah dilihatnya. Sarah pun melihat Rena. Si Rena pun sama, seperti mengenalnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.